Halo sayang, Halo. sehat? Sehat? Ya alhamdulillah. Maaf ya, ibu langsung ke rumah kamu. Kenapa? Karena kita kan libur ya. Libur apa ini namanya? Libur COVID ya kan. Nah kan kita pandemi. Jadi kita tidak bisa ke sekolahan ya. Jadi lewat sini saja. Tapi kita mesti jaga jarak ya. Nggak apa-apa, nggak apa masker. Tapi kita jaga jarak. Gini. Ini ibu rekam ya, ibu mau tahu tentang Yaomi, cuman ibu rekam tapi yang melihat bukan banyak orang, cuma satu aja yang melihat ya. Nah nggak apa-apa kan? Kenapa ya ibu kesini ya? Mau tahu? Gini, kemarin ada mamanya curhat sama ibu gitu. Ini kan pandemi kan ya kan, jadi kan belajar tatap muka gak bisa kan. Nah jadi lewat mana ya Umi belajarnya? Lewat online, lewat HP ya, lewat WA gitu kan. Oh iya. Nah jadi kemarin itu katanya Yaomi marah-marah sama mama. Kenapa? Karena tugasnya itu dikirim gak tepat waktu. Oh, tugas pembelajarannya, mengirimnya itu gurunya tidak tepat waktu gitu kan? Oh, tidak tepat waktu, jadi marah. Marah sama siapa? Sama mama, sama bapaknya. Oh, nggak bisa itu padahal ya, kasihan mama abahnya dimarahin tuh tadi cerita sama ibu. Apa namanya itu? Sebenarnya kalau kita pandemi ini memang nggak boleh ya tetap muka, nggak boleh banyak orang, dan kita juga harus jaga jarak nih padahal nih. Nah gini, kata Yaumi tadi gara-gara tugasnya itu tidak tepat waktu dikasih gitu kah? Iya. Oh, maksudnya guru itu mengirimkan tugas tidak sesuai jadwal begitu kan? Iya. Jadi harusnya itu jam 9 dikirim bisa jam berapa? Siang. Bisa siang ya? Oh, jadi jauh sekali antaranya ya. Kalau misalkan jam 9 dikirimnya jam 12, 9, 10, 11, 12. Oh, 3 jam berarti ya? Wow, marah. Kenapa jadi marah? Siapa tahu gurunya itu lagi sibuk. Marahnya sama siapa? Hah? Sama mama. Kasihan mama babanya itu. Tapi mau Yaomi itu seperti apa sih maunya biar nggak marah-marah gitu? Maunya sih tepat waktu ngirimnya. Oh, siapa yang tepat waktu? Yaomi ngirim tugas tepat Gurunya. waktu. Oh, gurunya ngasih tugas tuh harus tepat waktu gitu kah? Biar apa sih? Biar tepat waktu tuh supaya apa? Biar waktu yang tidak dapat, yang masih ada sisanya untuk main. Oh, jadi mau main nih ceritanya. Oh, jadi sisa waktu misalkan sudah habis pelajarannya begitu kah? Oh iya, jadi sisanya mau main nih. Kalau misalkan pelajarannya siang main ya? Boleh main siang oleh mamanya? Dibolehin main? Nggak bolehkan juga kan? Kan siang itu waktunya untuk apa? Untuk tidur, untuk istirahat. Kalau main itu kan di dalam olahraga, apalagi nih ibu nih guru olahraga nih, kan baiknya kan di pagi hari sama sore hari begitu kan, karena kalau di pagi hari itu mataharinya masih sehat, kalau di sore hari itu mataharinya yang kurang sehat di siang hari itu sudah tenggelam gitu kan. Nah kenapa jadi main siang-siang? Panas nih, nggak takut hitam badannya? Nggak takut hitam. Oke, kalau nggak takut hitam. Nah begini, jadi ceritanya nih Yomi marah nih gara-gara gurunya itu mengirimkan tugas tidak sesuai jadwal. Misalkan jadwal jam 9 ternyata kasihnya jam 10, jam 11 begitu ya. Jadi terdouble jadinya nih sama pak yang lain begitu kah? Jadi banyak jadinya kerepotan, jadinya kesiangan gara-gara kesiangan ngirim tugas begitu. Jadi Yominya tuh maunya tuh Yomi guru itu mengirimkan tugasnya sesuai dengan jadwal ya. Misalkan jam 8 berarti jam 8 juga ya dikirimnya begitu kah? Oh, kalau misalkan ada misalkan Pak
PPKN misalkan jam 10 ya jam 10 juga dikirimnya, mau begitu. Iya. Sebenarnya memang seperti itu sih, tapi gurunya pernah nggak bilang bahwa kenapa terlambat ngirimkan tugas? Nah, Pernah. Kenapa Tapi- mesti marah? kalau dibilang nggak marah. Oh, kalau diberitahu bapaknya atau ibu guru nggak marah gitu. Oh, harusnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak dibilang tetap marah. Berarti kalau misalkan diberitahukan, oh ibu terlambat ya ngirimkan tugasnya, maaf ya, nggak marah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada tugas nih, jangan mama, ada tugas ya, gitu ya Umi, ayo kerjakan tugasnya. Ada tugas lagi gitu ya, nangis. Nggak ada. Oh, kalau bisa nangis nih, nangis ya nih. Nangis kayak anak kecil, nangis tuh udah besar, udah kelas 4 nih, udah kelas 4 badannya aja sudah besar, masa harus nangis. Nah, jadi kalau misalkan terlambat marah nih, tapi tugasnya dikerjakan nggak? Iya. Dikerjakan, tapi kenapa jadi marah? Jadi mengerjakan sambil marah gitu kan? Lalu Biasa aja. Pas Biasa aja. dikirimnya aja baru marah. pas waktu gurunya mengirim tugas baru marah begitu kan? Bisa nggak marah? Bisa. Gimana caranya? Sabar. Oh, jadi harus sabar. Nah, bisa nggak ya Umi terapkan jadi orang sabar? Bisa. Bisa. Caranya jadi ketika misalnya ini ada tugas nih ya Umi, ada tugas dari ibu nih jam sekian, baru aja dikasih gurunya, apa tindakannya? Kerjakan langsung. Diam aja gitu kah? Enggak. Jadi diam aja, langsung ngerjakan tugas segitu, nggak ngambek-ngambek lagi. Iya, begitu ya. Berarti harus apa? Sabar. Harus sabar. Tapi ngerjakan tugasnya marah-marah nggak? Enggak. Kalau nggak tahu aja minta. Oh, jadi minta tolong. Masa tugasnya minta tolong sama mamanya? Oh, bisa ya. Oh, jadi begini ya. Jadi solusinya ya Mi, supaya nggak marah harus sabar. Begitu kah? Yakin? Jadi rencananya kalau misalkan ibu gurunya itu ngirimkan tugasnya itu terlambat, ya Mi harus jadi sabar begitu ya. Harus sabar. Apa tadi? Tidak marah-marah begitu ya. Ya jangan begitu, harus sabar. Siapa tahu, Yomi harus selalu berpikir positif ya. Siapa tahu gurunya mungkin lagi sibuk kah, atau mungkin ada yang dikerjakan kah di sekolah tersebut, atau lagi di jalan kah, begitu. Jadi harus sabar dan selalu berpikir yang baik. Artinya apa? Berpikir baik. Berpikir baik itu berpikir positif lah. Siapa tahu gurunya mungkin lagi sibuk nih, ya udah gak apa-apa, begitu. Bisa ya, bener. Jadi rencananya tadi apa? Rencananya kalau misalkan ada tugas yang mendadak lagi, tapi kalau tugas-tugas mendadak tuh tetap dikerjakan nggak? Tetap dikerjakan. Kenapa mesti dikerjakan? Kan tadi marah katanya. Nanti marah juga bapaknya kalau nggak dikerjakan. Kalau Yomi tidak mengerjakan, marah lagi bapaknya. Nah, berarti sama-sama marah nih. Daripada sama-sama marah begitu kah? Jadi harus dikerjakan. Nah, tapi mengerjakannya dengan marah-marah enggak? Enggak ya. Kenapa? Kalau dengan marah-marah ya hasilnya pasti nanti tugasnya enggak selesai dengan bagus. Kemudian isinya bisa tulisannya asalnya tulisan kamu cantik jembul jelek, kayak apa, yang asalnya tulisannya segi 4 jadi segi kotak, jadi tulisan cacing, nggak bisa dibaca. Itu orang marah ya? Kamu begitu? Enggak ya. Ingat ya, jadi harus sabar. Kemudian apa, mengerjakannya juga harus sabar. Harus berpikir apa tadi? Baik. Berpikir baik atau berpikir positif. Supaya apa? Ayo, supaya apa? Iya, supaya apa itu? Berpikir positif itu supaya apa? Supaya kamu jadi apa? Menjadi pintar.
supaya jadi orang pintar. Iya, kalau orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu sabar, orang yang selalu berpikiran baik, itu kedepannya akan menjadi orang yang baik, ya kan tuh lah. Dan dia akan menjadi orang yang selalu bahagia. Artinya apa? Tidak bersedih. Daripada ada tugas lagi, capek, udahlah. Nah, padahal itu semua yang kamu sendiri yang bikin lelahnya. Menangis lelah, kesel juga lelah, bikin hati sakit hati. Ayo, siapa yang bikin sakit hati? Kamu juga kan? Nah, coba kamu, ya sudahlah, gak apa-apa, kita kerjakan. Kan ini sudah tugas kita, kewajiban kita sebagai murid. Begitu kan? Nah, harus berpikir positif. Oh, mungkin bapaknya atau ibunya lagi sibuk nih, begitu ya. Jadi, kalau orang yang selalu berpikir positif, kedepannya pasti akan menjadi orang baik. Orang baik, orang yang mau menerima kebaikan seseorang dan selalu berpikir positif dengan orang dan selalu sabar. Insya Allah ibu yakin kamu jadi orang yang sukses. Gitu. Mau? Kedepannya mau jadi apa sih? Oh, jadi dokter. Apalagi jadi dokter. Jadi dokter itu harus selalu berpikir positif. Misalkan kamu mau menyembuhkan pasien, menyembuhkan orang yang sakit, pikirannya negatif, ini mati nih pasien ini nanti kalau aku, ini mati. Nah, kan berpikir positif. Oh enggak, pasien ini harus hidup, aku yakin pasien ini bisa hidup, pasti bisa bertahan hidup kalau aku kasih ini, begitu. Artinya berpikir positif. Kalau berpikir negatif, ini nanti ini bisa ini, nggak usah aja, biar aja, nanti aja juga. Nah, begitu kan, artinya dia tidak berusaha dan tidak berpikir positif lah. Kan mau jadi dokter lah, orang jadi dokter tuh, apalagi orang jadi dokter kan harus sabar. Nah, tadi apa, harus sabar kan. Kata mamanya, dia sering marah-marah, berarti orang marah itu berarti kurang sabar. Mau jadi dokter harus sabar. Coba kalau gak ada sabar nyuntik pasiennya, timbul patah itu jarum, ayo, bahaya kan. Nah, kalau mau jadi dokter tuh harus sabar, dan dokter itu menyabari kepada pasiennya. Sabar ya bu, insya Allah pian sehat. Coba kalau dokternya marah, aduh ibu ini gak ada sabar-sabar, nanti sehat juga bu. Nah, timbul nangis pasiennya, aduh dokternya apa sering marah-marah. Mau nggak dibilang dokter gitu, dokter pemarah? Mau nggak? Nggak mau kan. Jadi kita tuh harus jadi orang sabar. Kalau jadi dokter tuh harus sabar ya tadi. Berarti begini nih, ya ada. Guru Yaumi itu mentes Yaumi, mungkin Yaumi ini bisa nggak sih jadi orang sabar? Nah, bisa begitu nih, ya nggak? Nah, atau kalau misalkan mungkin gurunya mentes, mungkin pikiran positif Yaumi, oh ini menguji kesabaran saya, begitu, supaya saya jadi orang pintar, orang baik, orang yang sabar, ya kan? Kan mau jadi apa tadi? Mau jadi dokter. Kalau orang mau jadi dokter tuh harus sabar. Kalau kada sabar, pasiennya ya nanti timbul jantungan, aduh mana-mana dokternya nih, dibilang dokter pemarah, nggak mau kan. Nah gitu ya sayang. Jadi supaya kamu selalu jadi orang baik, jadi harus apa tadi, harus sabar ya. Berarti harus sabar ke depannya. Ketika nanti ada tugas mendadak, ternyata dikiranya jam 12 sedangkan kamu lelah, ayo apa yang dilakukan tadi? Sebaiknya harus apa? Sabar. Harus sabar, harus menerima, harus berpikir positif. Oh mungkin ya, iya gak ada? Mungkin apa tadi? Mungkin ngeles, mungkin lagi sibuk ibu gurunya ya kan, jadi baru saja mengirim tugasnya. Ya begitulah, habis berpikir positif apa lagi tadi? Dibiarkan aja tugasnya, diapakan?
Dikerjakan. Biar apa dikerjakan? Biar pintar. Biar pinter, biar dapat nilai. Kalau kan dikerjakan dapat nilai? Enggak kan. Nah, jadi kedepannya yang seperti itu ya. Ketika menerima atau menemui masalah seperti itu, mungkin sering ya? Seringkah kalau tugas itu terlambat dikirim oleh gurunya? Sering. Oh, sering begitu ya. Oh, berarti gurunya sibuk banget nih orangnya nih. Jadi biarpun sering, berarti kamu harus selalu jadi orang Sabar. sabar ya tadi. Aduh, lupa ya. Berarti kamu harus jadi orang sabar. Karena cita-citanya mau jadi dokter. Dokter itu harus sabar. Oke? Berarti tadi harus sabar. Harus apa lagi tadi? Apa tadi katanya? Berpikir positif supaya pikirannya selalu baik. Iya kan? Selalu baik. Apa lagi tadi? Iya, yang ketiga. Biar tugasnya apa? Biar tugasnya selesai. Kalau marah-marah selesai gak? Kalau marah-marah buang-buang waktu gak? Buang-buang waktu kan? Ayo, mau ada waktunya terbuang sia-sia? Gak mau kan? Nah, jadi kedepannya ya, nanti ibu lihat kedepannya, nanti ibu tanyakan sama mamanya, masih gak Yominya marah-marah ketika tugasnya terlambat dikirim? Ibu tanyakan lagi. Kalau Yomi sudah berubah, berarti Yomi jadi orang hebat lah. Berarti jadi orang sukses tuh nanti ke depannya. Insya Allah, ibu yakin Yomi ke depannya pasti jadi orang sukses. Kenapa? Karena kamu mampu mengendalikan emosi, mengendalikan kesabaran, mengendalikan amarah yang ada di hati. Kamu bikin jadi sabar dengan cara apa? Berpikir positif. Oh, mungkin gurunya lagi sibuk. Oh, mungkin ada kegiatan lain bapaknya jadi jadi lambat ngirim tugas ya. Jadi intinya semua itu untuk siapa? Untuk kamu sendiri ya, bukan untuk orang lain ya. Segala sesuatu yang baik semuanya itu kembali kepada kamu, ya kan? Supaya jadi orang yang pintar, sukses, mau cita-citanya tercapai, mau jadi dari sekarang berubah menjadi orang yang baik, yang kada baik itu dibuang. Jadi harus sabar, harus berpikir positif, apa lagi, dan mengerjakan tugas lah. Harus rajin belajar juga, jangan lupa. Meski mengerjakan tugas tapi sabar, kemudian berpikir positif tetapi tidak mengerjakan tugas, ya tidak dapat nilai ya. Ya kan? Jadi 3 ya. Nah, nanti ibu tanya sama ibu mamanya, masihkah Yomi marah-marah lagi sama mama sama bang? Oh, kalau tidak berarti jempol 2 jempol ibu kasih ya. Ibu yakin kalau Yomi mulai sekarang ya. Mulai sekarang ya. Mulai sekarang sampai akan datang harus dijaga kesabarannya, harus berpikir positif, dan tugasnya dikerjakan dengan senang hati. Kalau kada senang hati pasti tugasnya itu berat, ya kan? Oke, semangat ya. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap rajin belajar, oke? Tetap taat kepada kedua orang tua supaya menjadi orang yang lebih baik, supaya kedepannya kamu menjadi orang Yang sukses. Suksesnya dunia akhirat. Mau sukses dunia akhirat? Mau ya? Ya, oke. Mungkin sampai di sini kita bincang-bincang ya sayang. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan ketemunya dengan hal yang baik. Kamu bisa mengendalikan emosi kamu bisa mengendalikan diri kamu supaya mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya apa? Supaya kedepannya kamu menjadi orang yang sukses. Oke sayang? Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi ibu cari rumahnya loh. Kan kita kan gak bisa
nggak bisa tatap muka di sekolahan, nggak boleh kan. Nah, terima kasih ya atas kesempatannya, sampai jumpa, semoga kita ketemu lagi di pembelajaran langsung tatap muka, tidak online, ya kan? Oke, topiknya cepat berlalu. Oke, terima kasih sayang.